Siapa sih yang tidak mau jadi PNS? Menjadi PNS adalah suatu kebanggaan. Simbol sebagai abdi negara yang melekat pada diri PNS menjadi dambaan setiap orang. Berbagai fasilitas dan tunjangan lain yang enggak dimiliki karyawan swasta menjadi incaran masyarakat Indonesia. Ungkapan itu sesuai dengan Badan Kepegawaian Negara yang mencatat, hingga saat ini jumlah peserta calon pegawai negeri sipil yang telah terdaftar untuk ikut dalam seleksi kompetensi dasar tembus 3,3 juta peserta. Memang ada apa sih kok orang berbondong-bondong rebutan untuk bisa jadi PNS? Ternyata ada beberapa alasan kenapa PNS bisa jadi incaran bahkan jadi calon menantu idaman. Apa saja keuntungannya? Ada 14 kali gajian dalam setahun. Meski dalam setahun cuma ada 12 bulan, tapi PNS bisa mendapat gaji sebanyak 14 kali dalam setahun. Loh, bagaimana enggak cepet kaya? Ada banyak tunjangan. Bukan cuma 14 kali gaji dalam setahun, PNS juga dapat banyak berbagai tunjangan. Kebutuhan dasar hidupnya ditanggung negara. Tidak ada PHK. Tidak seperti pekerja swasta yang setiap saat bisa di-PHK karena keadaan perusahaan yang naik turun. PNS bisa bernafas lega karena negara sangat kecil mengalami kebangkrutan. Pantas saja kalau kerjanya bisa santai-santai. Diminta oleh orang tua. Di samping fasilitas yang enak, ternyata orang mau jadi PNS itu juga karena dorongan orang tua. Dengan karir yang jelas dan panjang, banyak orang tua yang meminta anak-anaknya untuk memilih ikut CPNS. Padahal di balik itu semua, ada seorang anak yang memang tidak ingin jadi PNS karena banyak hal-hal negatif di dalamnya. Seperti adanya suap-menyuap, nilainya juga cukup fantastis untuk perorangan. Selain itu, juga ada praktik korupsi yang dilakukan hampir seluruh pejabat. Lebih gilanya lagi, tak jarang uang yang dikorupsi adalah uang orang kecil. Bukan isapan jempol belaka. Terbukti ada 3.240 aparatur sipil negara (ASN) dipecat karena terlibat kasus korupsi. Memang dasar tujuan jadi PNS biar bisa korupsi dan bermalas-malasan karena banyak celah. Lebih parahnya lagi, meski sudah terbukti korupsi, masih banyak dari mereka yang tetap bekerja. Ini bisa jadi bukti kalau negara tidak serius terkait pengawasan uang rakyat untuk dikelola. Sudah begitu, sanksi yang diberikan juga terkesan main-main sehingga tidak memberi efek jera. Tidak heran kenapa bisa begitu. Jelas karena setiap kali ada penerimaan CPNS bisa mudah lolos dengan suap-menyuap. Jadi yang masuk bukan orang-orang yang memang ingin mengabdi pada negara, tapi cuma mau numpang hidup dan gaya hidup mewah dari uang rakyat. Dasar negara boneka, bilang mau menyejahterakan rakyat. Enggak tahunya, cuma retorika biar rakyat lengah atas haknya yang direnggut negaranya sendiri. Selamat datang di negara boneka.